Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi sebagai tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Putrieni SPDI MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulia Adinda Rahmi dengan NIM 2230306042. Dan judul proposal saya adalah Gambaran Penerimaan Diri Mahasiswa dengan Latar Belakang Fatherless. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian teori, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, kita masuk ke dalam bab pertama, yaitu latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan keluarga terlebih dahulu. Keluarga merupakan unit kecil yang ada di masyarakat yang berfungsi untuk membentuk karakter individu. Nah, keluarga juga merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan bagaimana sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang akan membimbing mereka selama hidup di dunia. Nah, dalam konteks ini, keluarga itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan di mana individu belajar tentang hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Nah, keluarga yang ideal itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam hal ini, setiap anggota keluarga pastinya mempunyai tanggung jawab dan peran yang jelas untuk menciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Nah, lebih lanjut, di dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu memiliki peran penting dalam mempengaruhi perkembangan atau berpengaruh ide itu dalam perkembangan seorang anak. Nah, ayah dan ibu selaku orang tua itu berperan penting dalam pengasuhan yang baik serta memberikan perhatian yang memadai dalam proses perkembangan anak. Namun, ketika salah satu peran orang tua tidak ada, ini mengakibatkan ketidakseimbangan pada perkembangan psikologis anak. Nah, ayah sebagai pemimpin keluarga tentunya memiliki tanggung jawab untuk membimbing anggota keluarganya dalam berbagai aspek. Nah, ayah juga ini bekerja sama dengan ibu untuk mendidik dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Nah, di dalam psikologis, ini tuh disebut dengan father involvement, yaitu kontribusi ayah dalam pengasuhan yang mencakup pelaksanaan tugas-tugas pengasuh, penguatan psikologis, serta penguatan emosional. Kemudian juga membimbing anak pada setiap tahap perkembangan kehidupan yang akan dijalani anak. Nah, peran ayah ini diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan penyesuaian diri serta kepercayaan diri seorang anak, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ketidakhadiran seorang ayah pastinya berdampak pada perkembangan seorang anak. Nah, kemudian ketidakhadiran seorang ayah ini di dalam perkembangan anak biasa disebut dengan fatherless. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian serius pada situasi fatherless sendiri, yaitu ketika tidak ada keterlibatan sosok ayah dalam kehidupan seorang anak, baik dari sudut pandang psikologis maupun fisik. Kemudian saya telah melakukan observasi dan wawancara awal kepada salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus Batu Sangkar. Nah, di dalam sudut pandang luar, dia menyatakan bahwa hubungan dia dengan ayahnya itu terlihat baik-baik saja dari sudut pandang luar. Tetapi ketika ditanyakan, dia memberikan pernyataan bahwa dia memiliki sosok ayah tetapi tidak merasakan sosok ayah tersebut. Nah, mahasiswa ini tuh merasakan tidak memiliki kesempatan dalam berbicara atau berbincang secara mendalam dengan ayahnya. Nah, ketidakpuasan di dalam komunikasi ini antara anak dan ayah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, itu tuh dapat menunjukkan adanya kekosongan figur ayah yang menyebabkan fenomena fatherless ini. Dan hal ini tuh dirasakan hingga ia memasuki usia dewasa. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless. Kemudian, fokus penelitian ini adalah yang pertama, proses penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless. Yang kedua, apa saja faktor pendukung penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless. Dan yang ketiga, apa hambatan penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan proses penerimaan diri mahasiswa yang memiliki latar belakang fatherless. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless. Dan yang ketiga, mengetahui apa saja hambatan dari penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless. Selanjutnya, manfaat dan luaran penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, yaitu data hasil dari penelitian ini tentang bagaimana penerimaan diri mahasiswa dengan latar belakang fatherless pada program studi psikologi Islam Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar itu mampu memberikan kontribusi berupa informasi mengenai faktor dan penghambat penerimaan diri dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam pendidikan serta ilmu psikologis. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan terkait penerimaan diri.
Luaran penelitian, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah temuan penelitian yang terkandung dalam laporan skripsi dapat disahkan oleh penguji dan lembaga terkait, serta artikel yang dihasilkan dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dan minimal di dalam Sinta 5 atau Sinta 6. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama itu fatherless. Fatherless ini tuh adalah kondisi yang dimana menggambarkan situasi di mana seorang anak memiliki ayah dalam kondisi secara fisik, namun ayah tersebut kurang terlibat atau absen dalam peran pengasuhan sehari-hari. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah-masalah tertentu atau peristiwa khusus yang dialami oleh keluarga. Kemudian ada beberapa faktor penyebab fatherless. Yang pertama itu ayah pengkritik. Nah, ayah pengkritik ini tuh ia tuh tidak dapat memberikan cinta dan penerimaan yang tulus tanpa syarat kepada anaknya. Nah, kemudian yang kedua, ayah memiliki gangguan mental. Ayah memiliki gangguan mental itu bisa mewariskan kondisi tersebut kepada anak, khususnya perempuan. Kondisi ini tuh dapat meningkatkan resiko kesulitan bagi anak dalam mengembangkan keterampilan sosial. Yang ketiga itu ayah dengan ketergantungan obat-obatan. Nah, ayah dengan ketergantungan obat-obatan ini tuh pastinya memiliki karakteristik perilaku yang tidak stabil, sulit diandalkan, dan memalukan. Karena perilaku mereka ini tuh seringkali berdalih antara cinta dan penolakan. Kemudian mereka juga cenderung memiliki emosi labil dan kadang-kadang terlibat dalam kekerasan verbal maupun fisik. Yang keempat, itu ada ayah sering melakukan kekerasan. Nah, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah ini dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal maupun seksual. Nah, berdasarkan jenis kekerasannya, semua itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak-anaknya. Nah, kekerasan itulah yang dapat mengakibatkan trauma kepada anak-anaknya. Nah, yang kelima itu ayah yang tidak bisa diandalkan. Nah, pada kategori ini, sosok ayah yang tidak dapat diandalkan merujuk pada ayah yang begitu sibuk dan gagal dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah, serta kurang memiliki kemampuan dalam menjalankan peran tersebut. Nah, yang keenam, itu ada ayah yang tidak baik fisik maupun psikis. Nah, ayah yang di dalam konteks ini tuh mengacu kepada ayah yang tidak mampu hadir baik secara fisik dalam kehidupan anak, seperti misalnya ayahnya meninggal dunia, atau mungkin bercerai, orang tuanya bercerai. Nah, kemudian itu tuh ada beberapa dampak dari fatherless ini. Antara lain itu pertama, tanpa kehadiran ayah, anak yang tumbuh cenderung mengalami penurunan harga diri mereka saat memasuki usia dewasa karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari sosok ayah. Nah, yang kedua itu ketidakhadiran ayah dapat memunculkan perasaan marah pada anak yang merasa frustasi karena tidak mendapatkan peran yang seharusnya dimiliki oleh ayah di dalam kehidupannya. Yang ketiga itu anak yang memiliki ayah seringkali anak yang tidak memiliki ayah seringkali merasa malu karena kondisi mereka yang berbeda dengan anak-anak lain yang memiliki ayah, yang dapat menimbulkan rasa minder atau ketidaknyamanan. Nah, yang keempat itu tuh anak-anak yang tidak bisa merasakan kehadiran ayah akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kebersamaan dengan ayah mereka, yang merupakan itu tuh suatu pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak lainnya yang tumbuh dalam keluarga lengkap. Penerimaan diri yang pertama itu aspirasi dan realistis. Nah, aspirasi dan realistis ini tuh individu ini dapat menerima diri secara diri sendiri, harus semestinya memiliki pandangan yang realistis mengenai dirinya tanpa mengusung pemikiran yang tidak realistis atau berlebihan. Yang kedua itu keberhasilan, faktor keberhasilan. Nah, untuk dapat menerima diri, seseorang itu perlu mengembangkan faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan sehingga potensi dirinya dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga itu wawasan diri. Wawasan diri itu kemampuan maupun keinginan dalam menilai diri pribadi sendiri secara objektif. Nah, kemudian yang keempat itu wawasan sosial. Wawasan sosial ini tuh merupakan sebuah kemampuan dalam melihat diri sendiri dari perspektif individu lain yang menjadi panduan yang memungkinkan individu untuk berperilaku selaras dengan harapan yang ada. Kemudian ada penelitian yang relevan. Pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Sri Aryani dengan judul Gambaran Penerimaan Diri Remaja Perempuan Fatherless di Desa Nagor, Kecamatan Tanjung Beringin. Nah, kesimpulan dari penelitian ini tuh yaitu upaya dari penerimaan diri remaja perempuan yang mengalami situasi fatherless ini tuh agar dapat menerima keadaan yang dialaminya melalui beberapa tahap seperti denial, anger, nagging, desperation, dan acceptance. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif. Latar dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, program studi psikologi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, berlangsung pada bulan Oktober hingga Februari. Kemudian, subjek penelitian ini adalah 3 orang mahasiswa program studi psikologi Islam, dengan 2 diantaranya merupakan mahasiswa angkatan 2022 dan 1 subjek di angkatan 2003. Kemudian, instrumen di dalam penelitian ini adalah yaitu peneliti sendiri. Nah, peneliti juga memanfaatkan beberapa alat tambahan seperti pedoman wawancara yang berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi dari mahasiswa
mahasiswa tentang bagaimana penerimaan diri mereka yang memiliki latar belakang fatherless ini. Kemudian, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, ada teknik analisis dan interpretasi data. Peneliti itu menggunakan 3 langkah analisis yang diusulkan oleh Knowles dan Hubner, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian, yang terakhir itu ada teknik penjaminan keabsahan data. Nah, untuk memperoleh data dalam penelitian itu kan tadi peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, untuk memeriksakan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan, ini tuh dilakukannya triangulasi. Triangulasi ini tuh merupakan teknik dalam penelitian yang digunakan untuk meningkatkan kevalidan dan realistis hasil dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori. Tujuannya ini untuk memverifikasi hasil penelitian dan mengurangi potensi bias yang bisa muncul dari penggunaan salah satu metode atau satu sumber data saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam seminar proposal hari ini. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.